Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Helmi dari kampus Ainata Ketapang, Prodi PHI semester 2. Dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Nyai Nailun Naja LC MTHI dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di mana saya akan membahas tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah putra dari Abu Quhafah, khalifah pertama dari rangkaian Al-Khulafaur Rasyidin, memerintah pada 632 sampai 634 Masehi, sedangkan yang Hijriyah 11 sampai 13. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Khalifah pertama ini dikenal dalam sejarah dengan banyak nama dan gelar. Nabi Muhammad sejak diutus sebagai Rasul sampai akhir hayatnya menduduki 2 jabatan, yaitu sebagai kepala agama dan kepala negara. Setelah beliau wafat, terjadilah perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang berbagai masalah besar. Di antara masalah besar tersebut tentang pengganti Rasul sebagai kepala negara. Dan akhirnya muncullah nama Abu Bakar sebagai calon yang secara umum dipilih di semua kalangan. Lanjut proses pemilihan khalifah. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, terjadi banyak perselisihan di antara kaum muslim. Masalah penggantian kepemimpinan kepala negara. Pada saat itu, calon-calon untuk menjadi pengganti sebagai kepala negara yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubadah. Perselisihan lainnya terjadi di Saqifah. Saqifah adalah balai pertemuan Bani Sa'idah. Perselisihan ini berakhir dengan dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Sebenarnya percalonan Abu Bakar ini mendapatkan banyak perselisihan, baik dari kaum Ansor maupun kaum Syiah. Syiah adalah pendukung Ali. Syiah ini menggunakan sebuah riwayat yang dikenal dengan hadis Qadirhum, bahwa Rasulullah pernah dikatakan bahwa aku merupakan kota ilmu, sedangkan Ali sebagai pintunya. Problematika yang dihadapi Abu Bakar. Masa awal pemerintahan Abu Bakar berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, banyaknya orang-orang yang mengaku diri Nabi, pemberontakan dari beberapa dari kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Dan wafatnya Nabi Muhammad menggoyahkan keimanan mereka. Masalah Nabi palsu sebenarnya telah ada sejak Nabi masih hidup. Masalah pemberontakan kabilah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian dibuat bersama Nabi secara pribadi, dan perjanjian tersebut berakhir dengan wafatnya beliau. Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat itu hanyalah
umpeti yang tidak patut diwajibkan atas setiap orang merdeka. Dalam berbagai macam masalah tersebut, Abu Bakar akan tegas ditanyakan seraya bersumpah bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran. Kemajuan dalam pemerintahan Abu Bakar. Ketika wilayah Islam dipimpin oleh Abu Bakar, wilayah Islam semakin luas. Beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu, membentuk lembaga Baiat al-Mal, semacam khas negara atau lembaga keuangan. Abu Bakar memerintah dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, selama waktu 2 tahun, beliau berhasil melaksanakan tugas utama yang dihadapinya. Beliau berhasil menegakkan pemerintahan Madinah yang terancam keruntuhan. Beliau tidak hanya berhasil memersatukan kembali suku-suku yang terpecah belah. Beliau juga berhasil mengislamkan suku-suku yang sebelumnya memusuhi Islam. Melalui perang Hiddah, hasrat untuk bersatu telah tertanam di seluruh wilayah Arah. Walaupun persatuan ini ditandai dengan kenyataan bahwa suku-suku yang pernah murtad tidak menjadi anggota aktif dalam ummah. Kesimpulannya, Abu Bakar sejak diutus sebagai pemimpin pengganti Rasul, banyak perselisihan dan kekacauan. Jadi di sini kesimpulannya, ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, terjadi banyak kekacauan dan perselisihan di kalangan kaum muslim. Banyak problem yang dihadapinya, dan ada juga kemajuan dalam pemerintah sebagai pemimpin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.